bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja. Ya, saat sektor bisnis dan pengusaha diandalkan menopang ekonomi dalam situasi krisis, sudah tepatkah resep untuk mendukung sektor usaha? Kita akan juga membahasnya bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, yang sudah terhubung melalui video call. Selamat malam, Bang Bahlil. Malam, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin langsung to the point. Kita masih bisa berharap investasi, menciptakan lapangan kerja, atau sudahlah lupakan dulu investasi hari-hari ini? Gini Mbak Nana, saya pertama menyampaikan dulu begini. Persoalan COVID ini persoalan musibah dunia. Tidak ada pun satu negara yang ini COVID datang, termasuk Indonesia. Tetapi kalau dari sektor pengusaha, setiap ada masalah, di situ harus secerca harapan. Nah, saya ingin sampaikan begini. COVID masalah iya, tapi minimal dengan COVID ini, kita mampu melakukan 3 hal bagi bangsa. Yang pertama bahwa penanganan pertama dengan bantuan sosial, kemudian UMKM adalah satu hal yang sangat tepat. Karena kontribusi pertumbuhan ekonomi kita itu 60% dari sektor UMKM dan konsumsi. Yang kedua, kita juga harus mengakui bahwa kita sekarang lagi mendorong namanya demokrasi ekonomi. Kita lagi mendorong namanya transformasi ekonomi. Kita lagi mendorong tentang bagaimana pemerataan pertumbuhan ekonomi. Satu-satunya jalan itu lewat investasi. Dan di saat bersamaan kita sekarang lagi membahas undang-undang cipta lapangan kerja. Hal yang ketiga adalah Indonesia ini Pak Presiden membangun gagasan besar tentang nawacita ekonomi, kemudian membangun Indonesia dari pinggir. Pembangunan infrastruktur yang kemarin sudah dilakukan itu sekarang sudah mulai ada buah hasil. Apa contohnya? Contoh realisasi investasi. Saya mau jawab langsung, Mbak Nana mengatakan, apakah masih ada harapan tentang realisasi investasi? Investasi kita di tahun 2020 total target itu 817 triliun. Di triwulan pertama sekarang sudah hampir 49%. Sekalipun di kuartal kedua itu turun dari 210 triliun menjadi 191 triliun. Di mana Jawa dan luar Jawa itu sudah berimbang. 51% Jawa, 48% adalah luar Jawa. Yang saya ingin sampaikan bahwa persoalan lapangan pekerjaan yang hari ini sedang dibahas tentang kartu prakerja atau dikasih insentif 600.000 ataupun apa namanya, ini ibarat kalau orang sakit malaria, ini hanya obat malaria sementara aja. Tapi kita berpikir ke depan. Bagaimana kemudian 7 juta tenaga kerja existing, 2,5 juta angkatan kerja baru, 7 juta PHK, ini kemudian mendapat pekerjaan untuk ke depan. Dalam pandangan kami, bahwa pintu menyelesaikan lapangan pekerjaan hanya dengan satu cara, investasi. Kenapa? Tadi Pak Haryadi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh sektor konsumsi. Satu hal Mbak Nana, saya ingin menyampaikan bahwa konsumsi itu bisa terjadi kalau ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan itu bisa terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu tidak mungkin lagi kita merekrut menjadi PNS atau menjadi, mohon maaf, TNI Polri. Harus lewat swasta dan itu investasi. Nah, oleh karena itu saya pikir bahwa tidak ada cara lain sekarang kita melakukan reform terhadap aturan untuk mendorong investasi yang lebih baik dan berkualitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Realistis, gitu, realistis tidak harapan itu di saat hari-hari ini di mana orang malah realistiskah bagaimana Mas Haryadi? Tadi dibilang kan pengusaha jadi pahlawan saat ini sudah. Realistis. Jadi gini, memang yang kita lakukan itu sekarang upaya untuk tadi ya creating demand. Saya ambil contoh ini kalau Pak Bahlil kan dari segi investasi ya. Kalau dari kami ini kan sekarang dengan kalau misalnya investasi pun itu mengalami kesulitan untuk jalan, tapi paling tidak kita creating demand. Misalnya seperti contoh aja nih Mbak, dalam minggu-minggu ini kita kampanye untuk bagaimana menggerakkan orang untuk mulai berani traveling.
bersama dengan penerbangan, dengan asosiasi penerbangan. Nah ini kan juga upaya kita untuk kembali dan kalau ini orang bergerak itu juga akan mengikuti daripada investasinya begitu Mbak. Jadi tapi wise-kah itu mendorong pergerakan ketika tadi persoalan kesehatannya belum sepenuhnya bisa dikendalikan? Gini, jadi kalau kita tentunya harus melihat dari evidence yang ada ya. Contohnya melalui penerbangan itu belum ada evidence yang kuat, bahkan AKO maupun IATA itu bilang bahwa belum ditemukan evidence yang kuat yang menunjukkan bahwa terjadi penularan di dalam kabin pesawat. Itu yang ngomong lembaga lembaga yang menyangkut di penerbangan. Nah kalau dia aja bilang seperti itu, masa kita harus takut sih gitu loh. Tentunya kita harus protokolnya juga harus jelas. Di pesawat ada HEPA filter dan sebagainya. Kembali lagi kepada investasi tadi kan masalah investasi. Jadi menurut pandangan kami, sekarang ini kita justru harus melihat di mana yang ada kesempatan kita bisa melakukan investasi, bisa melakukan upaya untuk membangkitkan kembali demand, itu yang kita jalankan. Memang belum semuanya bisa membangkitkan demand Mbak ya, tapi kalau misalnya sektor seperti makanan dan sebagainya itu masih bisa. Itu termasuk jangka pendek atau itu jangka panjang? Kalau sekarang kan tampaknya memang fokus pemerintah untuk memastikan yang di depan mata dulu nih, yang kena PHK, yang tidak punya pekerjaan, bagaimana kemudian bisa ditambah daya belinya dan sebagainya. Jadi investasi itu jangka panjang atau memang sekarang sudah mulai digarap? Saya mungkin menjawab nggak sesuai dengan hatinya Mbak Nana ya. Tapi aku bilang ini menyembuhkan. Yang kita lakukan hanya mengobati. Karena masalahnya memang bukan di sini gitu. Itu tadi, masalahnya kenapa dana nggak dapat kerja? Karena emang nggak ada pekerjaan. Kenapa nggak ada pekerjaan? Karena consumption-nya nggak ada. Iya. Jadi kita harus mikirin bagaimana mengalihkan konsumsi dari konsumen. Itu hanya bisa kembali kalau kesehatannya beres dan ada rasa aman. Rasa aman itu nggak harus ada vaksin 100% sehat. Tidak. Banyak hal yang bisa dilakukan, memperbaiki protokol kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau itu benar-benar bisa lakukan disiplin aja menurut saya. Sehingga orang ada timbul rasa aman, Mbak Nana bisa keluar, datang ke mall dengan disiplin yang baru, bisa mulai spend uangnya yang sekarang mungkin cuma 10% kartu kreditnya dipakai, roda ekonomi akan terjadi dan akan sembuh tuh. Karena orang akan mulai bekerja. Sekarang kita tuh mikirnya short term, hanya kasih uang. Akan tahan berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Cukup berapa banyak uang pemerintah untuk mengganjal memberi tambahan gaji-gaji ini? Itu 695 triliun sampai Desember. Hanya sampai Desember, tapi itu pun belum diserap, baru berapa persen yang diserap semua? Belum diserap semua, betul. Penerimaan pajak akan berat tahun depan. Oke, jadi tapi maksudnya saya adalah saya setuju sama Bapak ini. Selain kita mengobati, kita harus berpikir juga untuk menyembuhkan. Ada protokol kesehatan yang harus dijalankan yang bisa mengembalikan kegiatan ekonomi, kontak fisik, agar roda ekonomi berputar. Kalau kita hanya kasih uang aja, tanpa berusaha memutar roda ekonomi, orang nggak akan bisa bekerja, Mbak Nana. Tambahan ya Pak. They will be there forever. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.